Selamat malam, Assalamualaikum, Bu Ika dan juga Mas Zamzam. Selamat malam Ibu, selamat bergabung. Eh, Mohon izin Ibu belum terdengar suaranya di kami. Ya, belum terdengar Mas Zamzam. Mohon izin apakah sudah terdengar atau di saya yang kurang masuk suaranya? Oh, enggak, ya belum ada Ibu. Mohon maaf. Iya, belum terdengar suaranya Ibu. Iya Ibu, dipersilakan. Halo, Mbak. Bisa. Oke Bu, Alhamdulillah sudah terdengar suaranya. Baik. Alhamdulillah, baik Ibu. Apa kabar, Bu Ika? Oh, Oke, mohon ini agak putus-putus Ibu. Kadang masuk, kadang enggak gitu. Udah dicoba. Belum bisa Ibu. Tadi sempat masuk, belum. ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Bu, terdengar. Ya. Alhamdulillah, oke baik. Terima kasih Ibu sudah berkenan menjadi narasumber di kegiatan kita malam hari ini. Baik, baik. Terima kasih. Baik, mohon izin Ibu boleh sambil dicoba untuk share screen-nya. Dipersilahkan. Oh, baik. Dimulai dulu atau Mbak Zara dulu yang mau mulai atau bagaimana? Iya, nanti izin saya mulai terlebih dahulu Ibu. Nanti akan dipersilahkan untuk sesi pematerian. Namun sekarang masih briefing dulu dicoba untuk share screen-nya. Oh, ya, baik. Iya, dipersilahkan Ibu. Bukan langsung ke materi ya, ke itu dulu ya, apa pengenalan dulu ya. Iya Ibu, nanti pembukaan saya izin buka, kemudian nanti lanjut ke pematerian Bu Ika yang memberikan. Baik, baik. Bentar ya. Nah, gini ya, kira-kira gitu ya. Iya, betul Ibu. Nanti CV izin saya yang bacakan ya Ibu. Baik, baik, Oke, siap Ibu. Oke, sudah terlihat baik. Nanti bisa move ke materinya Ibu, boleh dipersilakan. baik. Hmm.
Oke, sudah terlihat Ibu ada 13 slide ya? Iya, Oke, siap Ibu. Sudah lancar Alhamdulillah untuk suara dan juga share screen-nya. Saya izin admit peserta untuk masuk ke ruang Zoom meeting terlebih dahulu ya Ibu. Nanti kita akan mulai sesaat lagi. baik, Oke, terima kasih Bu Ika. sama-sama. Baik, selamat malam Bapak Ibu hebat semuanya. Selamat bergabung pada webinar nasional ASN pada malam hari ini. Terima kasih banyak telah bergabung di awal waktu Bapak Ibu hebat semuanya. Kita akan mulai sesaat lagi. Untuk itu bagi Bapak Ibu yang rekannya belum hadir, mohon untuk diajak Bapak Ibu bergabung ke dalam ruang Zoom meeting ini. Ataupun bagi Bapak Ibu yang saat ini terkendala sinyal dan juga jaringannya boleh bergabung melalui YouTube eGuru TV. Persilahkan Bapak Ibu hebat semuanya, bersiap di tempat terbaiknya masing-masing. Kita akan sesaat lagi memulai kegiatan pada malam hari ini. Baik, semoga sudah siap ya Bapak Ibu di tempatnya masing-masing untuk memulai kegiatan pada malam hari ini. Saya izin mulai Bapak Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu hebat semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat narasumber kita Ibu Rafrianika, SAPMAP atau aktif disapa Bu Ika, selaku narasumber yang akan memberikan pengetahuannya pada malam hari ini, serta yang saya hormati dan saya banggakan juga Bapak Ibu peserta webinar nasional ASN yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim Bapak Ibu, senang sekali rasanya saya, Zara Kira, selaku moderator bisa menyapa Bapak Ibu pada kesempatan yang baik ini untuk memfasilitasi jalannya kegiatan dari awal hingga akhir di sesi diskusi dan juga tanya jawab. Puji syukur kita panjatkan Bapak Ibu karena berkat rahmatnya kita diberikan nikmat sehat dan kuat untuk berkumpul bersama-sama belajar di ruang virtual ini melalui Zoom Meeting. Dengan tema Bapak Ibu webinar nasional pada malam hari ini yaitu pengembangan kompetensi ASN instansi pemerintah. Dengan materi yaitu standar kompetensi ASN. Seru ya Bapak Ibu. Namun sebelum kita masuk ke sesi pematerian, mari kita menundukkan kepala bersama-sama berdoa memohon kelancaran dan kebermanfaatan dari webinar kita pada malam hari ini dengan berdoa bersama. Untuk itu, Bapak Ibu berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing, disilahkan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu hebat semuanya. Semoga doa baiknya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi perkenalan nih Bapak Ibu. Akan ada pembacaan CV dari narasumber yang akan saya bacakan. Sembari saya membacakan CV dari narasumber, Bapak Ibu boleh menuliskan juga nama dan juga asal instansinya nih Bapak Ibu dari mana saja kalau boleh tahu. Dari seluruh Indonesia pastinya sudah hadir pada malam hari ini. Untuk itu boleh silahkan dituliskan Bapak Ibu. Ini seperti ada yang sudah menuliskan Pak Agus Maulana dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cirebon. Wah, luar biasa. Terima kasih. Kemudian Bapak Ibu yang lain juga dipersilakan untuk menuliskan.
Ada Bu Susana dari kantor lurah Tanjung Raja Barat, luar biasa. Dari Riau. Oke, Pak Agus dari Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Wah, luar biasa ya Bapak Ibu, jauh-jauh sekali ini. Silakan dituliskan nama dan juga asal instansinya. Semoga setelah kegiatan ini bisa menambah relasi dan juga kenalan ya Bapak Ibu dari seluruh Indonesia. Baik, saya izin saya screen Bapak Ibu untuk CV dari narasumber kita pada malam hari ini, Ibu Ika. Baik, semoga sudah terlihat di layar ya Bapak Ibu CV dari narasumber kita pada malam hari ini, Ibu Raflianika atau akrab disapa Ibu Ika. Beliau lahir di Jakarta di tahun 1986. Masih sangat muda ya Bapak Ibu, namun luar biasa banyak sekali pengalaman yang telah beliau miliki. Di antaranya sederet yaitu yang dapat saya bacakan beliau saat ini bekerja di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian pernah bekerja juga di UPTS Ramah Haji Embarkasi, Jakarta, Bekasi, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama RI, dan juga di Badan Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama RI, menjadi analis SDM Aparatur Ahli Madya di tahun 2025 hingga sekarang. Kemudian ada pendidikan Bapak Ibu, beliau merupakan alumni S1 Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Fisip Universitas Diponegoro Semarang, kemudian melanjutkan Magister Administrasi Publik Program Studi Manajemen Sumber Daya Aparatur di Setialan Lembaga Administrasi Negara di Jakarta di tahun 2013. Kemudian ini adalah kontak Bapak Ibu yang dapat menjadi perpanjangan silaturahmi ya Bapak Ibu. Ini ada TikTok Bu Ika. Ini sangat kenal Bapak Ibu di TikTok. Kemudian ada Telegram dan juga YouTube beliau. Bisa diakses Bapak Ibu untuk menambah relasi dan juga pertemanan. Oke, ini adalah sedikit CV yang bisa saya bacakan dari narasumber Bapak Ibu. Baik, luar biasa ya Bapak Ibu narasumber kita pada malam hari ini. Saya izin menyapa terlebih dahulu Bapak Ibu yang sudah menuliskan nama dan juga soal instansinya di kolom chat yang ada di Zoom meeting. Bapak Ibu yang di YouTube juga boleh ya dituliskan Bapak Ibu. Oke, ada Pak Geri dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Maluku Tenggara. Wah, luar biasa. Ada yang dari Kepulauan Riau, Pulauan Anambas. Ada Bu Kristina dari Kabupaten Maluku Tenggara. Oke, Bu Aprilia dari Dinsos Maluku Tengah. Kemudian ada Bu Narvan Panarva dari Semandua Semarang. Oke, ada yang dari instansi sekolah juga. Oke, terima kasih Bapak Ibu hebat semuanya. Terima kasih sudah merespon dengan sangat aktif. Dan juga tadi sedikit CV yang dapat saya bacakan. Kita akan berkenalan langsung Bapak Ibu dengan Bu Ika yang telah bergabung di tengah-tengah kita di sini. Saya izin menyapa beliau. Selamat malam Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, iya Mbak Zahra. Baik Hmm. Ibu, Alhamdulillah. Semoga tadi sedikit sekali Ibu CV yang dapat saya bacakan. Mungkin boleh sesaat lagi Ibu boleh berkenalan dan juga mungkin menyampaikan 3 hari ini Bu webinarnya kita akan seperti apa ke depannya. Boleh diberikan gambaran untuk kami semua Ibu, dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan ya, nama saya Raflianika, panggil saya Ika. Saya bekerja di Kementerian Agama RI. Saya eh, sejak 2009 ya, jadi sudah hampir 18 tahun. Saya bergabung di Kementerian Agama pada 2009. Waktu itu saya menjabat sebagai analis jabatan. Jadi kalau analis jabatan itu dulu jabatan pelaksana. Selanjutnya saya beralih ke fungsional ya, fungsional auditor kepegawaian di Inspektorat Jenderal.
dan saya juga pernah di Direktorat Penyelenggaraan Haji Umroh. Mm, Kalau dulu kan Kementerian Agama itu menyelenggarakan haji ya. Sekarang sudah dipisah, jadi ada kementerian baru ya, Kementerian Haji. Nah, saya pernah di di Direktorat Penyelenggaraan Haji Umroh pada saat itu 5 tahun. Dan saat ini saya di Jenah Pentasihan Nusab Quran, yaitu di Badan Moderasi Pengembangan SDM ya. Itu saya sebagai fungsional, jabatan fungsional analis SDM aparatur ahli madya. Baik teman-teman yang saya hormati, terima kasih kepada panitia dan semua jajarannya di guru ya. Terima kasih memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa menjadi narasumber di dalam webinar nasional bagi ASN di seluruh instansi pemerintah, baik di kementerian, di lembaga, di badan, dan di Pemda. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengembangkan kompetensi dan kinerja pegawai ASN di instansi pemerintah. Nah, yang hari ini, hari pertama materi hari ini itu kita fokus ke standar kompetensi ASN. Jadi saya tadi melihat yang Mbak Zara tadi bilang kalau bisa di rename gitu ya namanya biar kita juga tahu apakah teman-teman peserta webinar ini banyak kan berasal dari unsur kementerian atau lembaga atau di Pemda seperti itu. Tapi alhamdulillah ya, ini sudah ada 100 lebih dari 100 orang yang mengikuti webinar ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam 4 hari berturut-turut karena ini jadwalnya sampai 4 hari ya. Mudah-mudahan konsisten gitu loh. Kadang-kadang kan eh, ada rasa titik bosannya atau bagaimana gitu kan. Jadi jangan sampai seperti itu karena harus konsisten ya. Karena harus pembelajaran itu harus continue, jangan sampai terputus karena kalau terputus nanti tidak bisa memberikan suatu apa ya eh, pemahaman yang maksimal kira-kira seperti itu. Baik, boleh kita mulai saja Mbak Zara ya, langsung di materinya gitu gimana? Baik, Sudah dipersilakan ya, Ibu untuk memberikan pematerian selama 60 menit, kemudian nanti akan dilanjut sesi diskusi dan tanya jawab selama 30 menit yang akan saya pandu. Waktu dan lain, baik, silakan Ibu Ika. baik, Semangat. baik. Terima kasih Mbak Zara. Baik, yang pertama teman-teman. Standar kompetensi kita kan ASN itu ada PNS dan P3K. PNS itu artinya pegawai negeri sipil dan P3K adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, setiap ASN ya ini harus mempunyai standar kompetensi baik di jabatan administrasi, lalu ada jabatan pimpinan tinggi dan jabatan fungsional. Di antara kita di peserta webinar ini mungkin lebih banyak ke jabatan pelaksana atau jabatan fungsional ya. Karena sekarang ini zaman kompeten, artinya kita harus saling memberikan meningkatkan kompetensi masing-masing di jabatan kita. Apa itu standar kompetensi ASN? Ya, jadi landasan hukumnya adalah di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Selanjutnya ada Permenpan 38 2017 tentang standar kompetensi jabatan ASN. Lalu ada Permenpan RB nomor 53 tahun 2020 tentang standar kompetensi jabatan pimpinan tinggi. Lalu ada Kepmenpan SKJ 01 tahun 2025 tentang standar kompetensi jabatan pelaksana. Nah, definisi kamus kompetensi ASN yaitu eh, standar kompetensi itu disebut standar kompetensi deskripsi atau pengetahuan keterampilannya dan perilaku yang diperlukan seorang ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Jadi standar kompetensi itu ada merupakan
ada tiga jenis ya. Jadi ada kompetensi teknis, lalu ada kompetensi manajerial, dan ada kompetensi sosial kultural. Apa sih yang dimaksud dengan standar kompetensi tersebut ya? Yang pertama, kompetensi teknis itu merupakan daftar jenis kompetensi yang definisinya itu kompetensi teknis, deskripsi kompetensi teknis, dan indikatornya perilakunya untuk setiap level kompetensi teknis. Nah, kalau manajerial itu jenis kompetensinya manajerial, lalu definisi kompetensi manajerial, deskripsi dan indikator perilakunya untuk level kompetensi manajerial. Selanjutnya, sosial kultural itu jenis kompetensinya sosial kultural, definisinya dan deskripsinya untuk setiap indikator perilakunya setiap level kompetensi sosial kultural. Apa saja yang termasuk dengan kamus kompetensi tersebut ya? Jadi kalau kompetensi teknis itu ditetapkan oleh PPK. PPK itu adalah pejabat pembuat pejabat pembina kepegawaian setingkat kalau di kementerian adalah menteri, lalu di Pemda adalah gubernur ya, di lembaga adalah kepala lembaga, di badan itu kepala atau ketua badan kepala ya. Nah, itu PPK. Jadi disusun melalui regulasi apa kepalanya seperti itu atau menterinya. Itu disusun untuk mendapatkan kompetensi teknik secara spesifik di bidangnya. Selanjutnya manajerial. Kompetensi manajerial itu apa saja yang diuraikan ya. Pertama adalah integritas ya. Lalu kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada lagi kompetensi sosial kultural ya, jadi perekat bangsa. Nah, ini semua kompetensi ini harus dimiliki oleh seluruh ASN, baik PNS atau P3K. Karena ini standar kompetensinya harus masuk di dalam tugas jabatan masing-masing ya. Nah, apa sih yang disebut kompetensi manajerial untuk unsur integritas? Nah, ini juga ada ya. Definisinya adalah konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma, dan etika organisasi, jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan, dan pemangku kepentingan, ya. Menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta risiko yang menyertainya. Nah, indikatornya seperti ini ya. Jadi mampu bertindak sesuai nilai, mampu mengingatkan atau mengajak rekan, memastikan menanamkan keyakinan agar anggota dipimpin itu bisa bertindak sesuai dengan nilai dan etika organisasi, terus menciptakan situasi kerja yang patuh ya, patuh kepada regulasi, lalu menjadi role model dalam menerapkan standar keadilan dan etika di tingkat organisasi. Untuk kompetensi selanjutnya kita bahas di kompetensi manajerial unsur kerjasama ya. Jadi kalau unsur kerjasama itu artinya adalah kemampuan menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif, memiliki komitmen dan saling membantu dalam menyelesaikan dan mengoptimalkan segala sumber daya untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Apa saja yang termasuk kompetensi manajerial di bagian kerjasama ya, kita harus bisa berpartisipasi dalam tim kerja, lalu menumbuhkan tim kerja yang partisipatif, efektif membangun tim kerja, membangun komitmen tim, dan menciptakan situasi kerjasama secara konsisten ya. Seperti itu. Jadi kita harus lebih bisa membaur kira-kira seperti itu namanya kerjasama tim ya. Selanjutnya ada komunikasi. Nah, ASN itu membutuhkan kemampuan untuk menerangkan ya berkomunikasi, menerangkan bagaimana pandangan atau gagasan secara jelas, sistematis,
disertai argumentasi ya. Jadi bisa meyakinkan, membujuk orang dalam rangka mencapai tujuannya. Jadi deskripsinya adalah gambaran tentang komunikasi itu adalah bagaimana menyampaikan informasi secara jelas, lalu aktif menjalankan komunikasi secara formal maupun informal, bersedia mendengarkan orang lain ya, berkomunikasi secara asertif, terampil dan berkomunikasi lisan atau tulisan menyampaikan informasi yang kompleks ya, tidak rumit seperti itu. Mampu mengemukakan pemikiran multidimensi secara lisan. Dan tertulis juga untuk mendorong kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Dan mampu menggagas sistem komunikasi yang terbuka, seperti itu. Selanjutnya ada lagi kompetensi pada orientasi pada hasil. Ini biasanya di bagian apa unit pelayanan teknis ya, biasanya di bagian pelayanan secara langsung kepada masyarakat ya, atau pelayanan secara digital seperti itu. Nah, orientasi pada hasil ini definisinya adalah mampu mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas dan dapat diandalkan, serta bertanggung jawab dan secara sistematis mengidentifikasi risiko dan peluang dengan memperhatikan keterhubungan antara perencanaan dan hasil untuk keberhasilan organisasi. Apa saja gambarannya? Yang pertama adalah bertanggung jawab untuk memenuhi standar kerja, berupaya meningkatkan hasil kerja ya. Selanjutnya ada lagi menetapkan target kerja yang menantang ya, artinya yang lebih bisa membuat dampak pada organisasinya, lalu mendorong unit kerja mencapai target dan meningkatkan mutu pencapaian kerja di organisasinya. Selanjutnya, apalagi kompetensi manajerial di bagian pelayanan publik. Sama seperti yang tadi, jadi harus bisa melayani publik atau di layanan teknis ya. Jadi mampu melaksanakan tugas pemerintahan pembangunan dan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan publik secara profesional, transparan, transparan dan mengikuti standar layanan ya, objektif, netral dan tidak memihak atau tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh dengan kepentingan kelompok pribadi atau yang lain-lainnya. Jadi deskripsinya adalah gambarannya menjalankan tugas mengikuti standar layanan, mampu mengawasi, menjelaskan proses bagaimana alur-alur layanan, lalu mampu memanfaatkan kekuatan kelompok kerja, memperbaiki standar layanan, lalu mampu memonitoring dan evaluasi ya, dan mampu memastikan kebijakan yang bersifat pelayanan publik yang menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang prima, yang baik ya, seperti itu. Ini biasanya ASN yang bekerja di bagian pelayanan kepada masyarakat ya. Selanjutnya ada lagi kompetensi manajer di bagian pengembangan diri orang lain ya. Jadi pengembangan diri itu harus diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan, menyempurnakan keterampilan diri. Jadi ada kemampuan menginspirasi orang, mengembangkan dan memberikan saran kepada orang dan memberikan umpan balik ya, bimbingan dan membantu orang untuk mengembangkan potensi dirinya. Gambarannya misalnya dia bisa meningkatkan kemampuan, memberikan contoh ya, role model ya, seperti itu. Atau memberikan umpan balik ya, menyusun program dan menciptakan situasi yang mendorong organisasi mengembangkan kemampuan belajar yang berkelanjutan. Seperti itu. Selanjutnya ada lagi kompetensi manajerial di unsur pengelolaan perubahannya. Jadi mampu menyesuaikan diri dengan situasi yang baru. Ya, jadi merubah suatu situasi yang bagus ya. Artinya ada inisiatif merubah, memimpin perubahan ya, mengambil tanggung jawab pribadi untuk memastikan perubahan berhasil diimplementasikan secara efektif. Apa saja unsurnya, yaitu mengikuti perubahan dengan arahan, proaktif, bantu orang ya untuk mengikuti perubahan, lalu memimpin perubahan setiap arahannya dan memimpin
dan menggalang serta menggerakkan dukungan pemangku kepentingan untuk menjalankan perubahan secara berkelanjutan. Selanjutnya ada lagi kita harus bisa mengambil keputusan ya. Jadi seorang ASN itu harus mampu mengambil keputusan secara tepat dan keyakinan diri serta mempertimbangkan prinsip kehati-hatian ya. Jadi itu semua keputusan itu pasti akan ada konsekuensinya dan bertanggung jawab pada hasil keputusan yang diambil ya. Contohnya yaitu misalnya mengumpulkan informasi untuk bertindak sesuai kewenangan, lalu menganalisis masalah, bandingkan berbagai alternatif, menyelesaikan masalah ya yang ada risiko yang tinggi seperti itu, dan menghasilkan solutif ya. Jadi solutif bagaimana cara penanganan atau tindak lanjutnya. Selanjutnya ada lagi perekat bangsa. Nah, ini dia. Jadi seorang ASN itu harus mampu menjadi pemersatu bangsa. Artinya kita harus kuat dari semua berita-berita hoaks atau berita-berita yang mungkin tidak sesuai dengan informasi-informasi di layanan organisasi kita, unit kerja kita. Jadi kita harus mempersatukan persepsi ya. Jadi artinya tidak tidak pecah memecah belahkan pelayanan seperti itu. Jadi gambarannya bisa ada peka memahami, menerima kemajemukan berbagai suku ya seperti itu, berbagai ras dan berbagai agama. Jadi tidak boleh membeda-bedakan. Lalu aktif mengembangkan sikap ya, saling menghargai, lalu mengembangkan sikap toleransi, mendayagunakan perbedaan, dan menjadi wakil pemerintah untuk membangun hubungan sosial psikologis. Seperti itu untuk yang definisi atau gambaran tentang penilaian standar kompetensi ASN. Nah, selanjutnya ada lagi pengembangan kompetensi ASN ya. Nanti saya tambahkan di sini dan supaya teman-teman lebih dapat lagi ya. Itu kan secara umum ya, bagaimana kita mengembangkan kompetensi ASN kita ya. Jadi dasar hukumnya sama ya seperti yang tadi. Jadi ada Undang-Undang 20, lalu ada PP 11, PP 49, dan Permenpan RB 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan ASN. Nah, ini tadi kita sudah belajar standar kompetensi itu apa aja, ada teknis, manajerial, dan sosial kultural. Nah, di dalam penyusunan standar kompetensi itu ada disusun oleh kementerian atau lembaga ya. Susunan itu ada ketua, ada sekretaris, dan anggota. Dan masing-masing susunan tim itu ada tugasnya ya. Nah, syarat tim itu penyusun kamus kompetensi jabatan itu PNS yang memiliki kedudukan jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas, pelaksana atau fungsional yang menangani pengelolaan standarisasi jabatan. Itu biasanya ada di Biro SDM kalau di kementerian ya. Lalu ada telah mengikuti BIMTEK ya. Jadi kalau menyusun kamus kompetensi jabatan itu harus BIMTEK dulu ya. Dan memiliki pengetahuan tentang urusan terkait dari kamus kompetensi ya. Seperti itu. Ini gambaran tentang tim penyusunan ya. Apa saja yang disusun tentang standar kompetensi itu? Pertama adalah bagaimana menentukan nama jabatan yang diidentifikasi. Lalu ada ikhtisar jabatan, ada analisis setiap urai tugas ya. Terus analisis jenis kompetensi teknis, mengidentifikasi setiap level kompetensi yang diperlukan ya. Bagaimana outcome dari standar kompetensi tersebut. Syarat jabatannya apa saja ya? Pertama, minimal berupa pangkat, kualifikasi pendidikan, jenis pelatihan, ukuran kinerja jabatan, dan pengalaman kerja. Jadi misalnya kualifikasi pendidikan itu minimal
harus tamat SLTA atau SMK atau D3. Contoh ya, misalnya jabatan fungsional dokter. Dokter itu jabatan fungsional ya. Itu minimal harus S1. S1 spesialis dokter. Misalnya kalau dokter hewan harus spesialis dokter hewan seperti itu ya. Nah, lalu kalau perawat misalnya kan ada nakes ya, tenaga kesehatan tuh ada perawat. Nah, perawat itu minimal misalnya D3, itu ada standar kualifikasi pendidikannya. Nah, apa saja jenis pelatihan? Nah, dokter pun begitu dengan perawat itu berbeda-beda jenis pelatihannya dan pengalaman kerjanya apa saja ya, ukuran kinerjanya dan bagaimana mengelompokkan persyaratan kompetensi dalam tiga kategori ya, mutlak, penting atau perlu. Selanjutnya ada konsep standar kompetensi dan syarat jabatannya yang dirumuskan ya, ada formatnya ini. Nah, standar kompetensi yang sudah dibuat ya itu perlu divalidasi. Jadi diperlukan konfirmasi kepada pihak terkait atau atasan pemegang jabatan. Jadi harus ada apa review ya atau wawancara secara mendalam ya. Cara validasinya itu memperhatikan kesesuaian apakah itikat jabatan itu sesuai dengan standar kompetensi ya atau kategori kompetensi, lalu menyempurnakan standar kompetensi yang disusun dalam dokumen file kelompok berdasarkan struktur organisasi. Nah, penetapan standar kompetensi jabatan itu apa oleh yang ditetapkan oleh Kemenpan RB ya. Jadi kalau standar kompetensi itu yang untuk menteri itu biasanya di jabatan fungsional. Kalau standar kompetensi jabatan pimpinan tinggi dan standar kompetensi jabatan administrasi seperti Kabak atau Kasubag itu ya, atau Kabid ya, ada kepala bidang atau Kasubdit ya, seperti itu di kementerian biasanya itu bisa apa dirumuskan standar kompetensi jabatan per masing-masing kementerian dan itu diserahkan data-data standar kompetensinya itu ditetapkan oleh Menpan RB melalui elektronik ini ya e-kompetensi. Jadi di Menpan RB ini punya aplikasi e-kompetensi untuk apa ya meramu ya, memvalidasi dan memverifikasi apakah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini tidak perlu harus di apa ya eh, dipelajari ya karena ini tim standar kompetensi saja. Hanya sebagai pengetahuan ini sebenarnya sih ada latihan soal supaya teman-teman nggak ngantuk ya, tapi nggak apa-apa. Barangkali nanti ada sesi tanya jawab dulu seperti itu biar lebih interaktif ya. Jadi ini semua materi dan peraturan-peraturan regulasinya sudah saya share ke panitia. Linknya itu, drive-nya sudah saya share. Jadi tinggal nanti panitia bisa share ke peserta ya. Alhamdulillah sudah ada 112 orang kira-kira saya serahkan ke moderator gitu, Mbak Zara, apakah eh, ada pertanyaan atau memang sekiranya belum paham apa bagaimana gitu, biar lebih interaktif seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mika untuk pemaparan Ya, materinya pada malam hari ini. Kita akan langsung ya, masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab ya Bu Ika. Masih ada sekitar baik. 30 menit lagi Ibu untuk pemaparan materi. Ingin langsung saja ke diskusi ya Bu. Oke, gini aja karena kan kalau terlalu banyak materi kan apalagi malam begini ya, itu lebih ini ngantuk jadinya. Kalau Iya. ada diskusi gini kan kita bisa interaktif ya, jadi nanti ada ada diskusi tanya jawab gitu. Tapi Eh, setidaknya ini semua rata-rata teman-teman di jabatan fungsional ya di sini ya, guru ya banyak kan ya atau bukan? Bukan. Oke, baik. Bukan Mungkin ya. boleh ditanggapi ya Bapak Ibu. Boleh on mic? Oh, Assalamualaikum. Silakan.
Waalaikumsalam. Silakan namanya dan dari instansi mana tugasnya? Episcop Binting dari Kabupaten Meranti. Oh baik, Ya, silakan Bapak. mungkin sebelumnya atas waktu dan terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi apa yang Ibu sampaikan tadi saya sangat apresiasi sekali, memang sangat-sangat apa ya, menjadi sentuhan bagi saya secara pribadi sebagai SN. Jadi dari beberapa penjelasan Ibu tadi terkait dengan kompetensi manajerial, terus yang disampaikan, kalau nggak salah kami pernah mengikuti daripada CAT ya, kalau nggak salah CAT kemarin dari apa Menpan RB ya. Jadi yang saya pertanyakan sedikit di sini, apakah CAT kemarin, ujian CAT kemarin, itu apakah sesuai yang Ibu jelaskan ini tadi? Itu yang pertama. Terus yang kedua, terkait dengan asesmen, asesmen ya Bu ya. Asesmen itu apakah berhubungan juga dengan apa yang Ibu sampaikan ini tadi? Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Fiskot untuk pertanyaannya. Boleh Bu Ika ditanggapi, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Biskot Ginting dari Kabit Meranti ya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau assessment itu ya itu tergantung dari jabatan kita ya Pak ya. Karena assessment itu kan pasti berbeda-beda setiap instansi pemerintah ya kan. Di sana itu ada instansi pemerintah yang sudah siap untuk apa menilai kompetensi ASN-nya. Contoh misalnya ada unit pengembangan kompetensi di salah satu kementerian A gitu ya. Itu mereka punya asesor tersendiri, mereka punya standarisasi bagaimana penilaian eh, apa asesmen tersebut mulai dari CAT, terus mekanismenya bagaimana eh, bobot penilaiannya, standar penilaiannya sampai kepada hasil evaluasi dan tindak lanjut hasil asesmen tersebut. Nah, yang apa namanya banyak pertanyaan ya. Saat ini kan banyak juga tuh di pusat banyak ya. Mungkin bukan di pusat saja, di daerah mungkin di BKN itu sudah banyak ya eh, tes apa pemetaan kompetensi ya seperti itu CAT ya. Mungkin teman-teman di sini tahun 2002 berapa itu kita pertama kali 2023 kalau nggak salah ya. Jadi asesmen di Puspenkom di BKN ya seperti itu di masing-masing kanrek ya. Kanrek itu artinya ke kantor kantor regional ya. Nah, itu rata-rata Pemda, kementerian, lembaga, badan itu sudah di asesmen. Nah, banyak pertanyaan juga gitu. Itu efeknya seperti apa gitu. Nah, itulah sampai saat ini memang harus ada informasi valid gitu. Baik, ada informasi seperti itu yang mungkin belum menyeluruh sosialisasinya dari BKN tersendiri ke seluruh PPK, pejabat apa pembina kepegawaian di seluruh instansi pemerintah. Karena hasil manajemen apa namanya asesmen dari pemetaan kompetensi itu banyak kegunaannya, Bapak. Jadi kegunaannya itu untuk bagaimana melakukan pemetaan promosi mutasi jabatan, misalnya seperti itu. Ya, apalagi sekarang di BKN itu sudah apa Kepala BK-nya Prof. Zudan ya itu sangat bagus sekali. Beliau itu sedang memaksimalkan pengelolaan manajemen talenta. Ya, untuk asesmen tersebut mungkin nggak semua instansi sih ya masih banyak belum belum semua artinya
masih pilot project di antara beberapa instansi seperti itu, Pak? Kira-kira apakah ada yang belum memahami atau bagaimana, Pak? Kira-kira atau sudah cukup? Izin Bu, uh, Ya. karena waktu kita panjang kata moderator tadi ya Mm-mm. untuk berdiskusi ya kan. Jadi izin Mm-mm. sebelumnya. Uh, Asesmen yang dibuat Mm. oleh PPK ya, Mm. PPK Mm. yang dimana itu kan kalau nggak salah itu kan tim penguji daripada Mm. jabatan-jabatan itu kan ada timnya, tim Mm. asesornya ya. Mm. Nah, dan satu hal yang menjadi saya diskusikan sedikit sama Ibu, di sini hasil dari asesor yang ditambahkan atau keputusan daripada PPK itu aja Bu, menurut analisis Ibu kan. Ya, baik. Jadi untuk profiling ASN ini artinya pemetaan kompetensi ini itu berbeda-beda, Pak. Setiap instansi pemerintah lagi seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi sebenarnya itu kegunaan asesmen di BKN penilaian potensi kompetensi ini itu diperuntukkan untuk bagaimana proses pengisian jabatan secara merit system seperti itu. Tapi kan pada kenyataannya informasi informasi itu tidak sinkron ya. Artinya ya karena nggak semua instansi pemerintah itu menerapkan manajemen talenta seperti itu, Pak. Jadi agak sulit ya, berbeda-beda setiap kebijakan PPK. PPK itu artinya pejabat pembina kepegawaian. Misalnya kalau di Pemda itu setingkat gubernur, kalau di kementerian setingkat menteri, seperti itu. Jadi kegunaannya itu memang harus untuk pengisian jabatan, promosi jabatan sesuai dengan kompetensinya itu. Tapi kan selama ini hasil tersebut itu tidak di apa ya, di follow up ya. Hasil-hasil pemetaan kompetensi tersebut tidak di follow up dan yang bersangkutan sendiri pun tidak tahu hasilnya apa seperti itu. Yang jelas sekarang ini pemerintah sedang menyiapkan ya undang-undang revisi Undang-Undang 20 2023 ya itu dan turunannya sampai saat ini juga PP apa peraturan pemerintah tentang manajemen PNS itu harus banyak, bukan manajemen ASN bahkan bukan PNS lagi ya, itu harus lebih banyak direvisi lagi Pak, gitu, tentang bagaimana pengembangan kompetensi ASN-nya. Seperti itu Pak. Mm-mm. Baik, ada lagi. Kalaupun ini kan Ada Bu, Bapak, mm-mm, ada. iya. Jadi misalnya Pak, kalau di LAN ya, jadi kalau di jabatan fungsional analis kebijakan misalnya, saya share ya, misalnya analis kebijakan tuh eh, apa saja sih standar kompetensinya apa di analis kebijakan. Nah, jadi JF analis kebijakan rata-rata kan penyetaraan jabatan fungsional dulu ya, yang tahun 2022-2023 itu yang besar-besaran ya di seluruh KLD itu banyakkan analis kebijakan. Kalau saya salah paling banyak gitu ya, analis kebijakan. Apa saja standar kompetensinya misalnya? Ini ada di Perkaklan, Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 31 2014 tentang standar kompetensi jabatan fungsional ya. Yang menetapkan itu kenapa peraturan harus kepala lembaga administrasi negara karena memang instansi dari jabatan fungsional analis kebijakan itu adalah di lembaga administrasi negara. Jadi lembaga atau kuasa oleh seorang jurnal
kebijakan. Ada kebijakan pertama, kebijakan muda, pertama menguasai analis politis ya, kemampuan ini, nah ini dipelajari ya, jabatan jenjang jabatan enggak enggak sama ya. Ini ya, kolomnya Pak. Bagaimana Mohon izin Bu Ika, suaranya putus-putus. eh, baik, maaf ini jaringannya sedang error tadi. Maaf ya, teman-teman. Ya, kita lanjutkan ke ini ya, tadi yang saya bilang standar kompetensi, contohnya jabatan fungsional analis kebijakan. Nah, ini setiap jabatan, jenjang jabatan tuh berbeda-beda ya, yang saya tadi bilang. Jadi eh, ada kemampuan politis dan kemampuan analitis ya. Jadi misalnya kemampuan analisis ya. Jadi mengetahui tentang substansi kebijakan publik, ada risetnya, ada bagaimana teknik analis kebijakannya, mampu menulis dan mempublikasikan ya, mengetahui tentang bidang pekerjaan dan bagaimana menyusun saran kebijakan atau policy brief seperti itu. Nah, apalagi kemampuan politis. Nah, ini harus bisa membangun jejaring networking, harus bisa presentasi, harus ada konteks politik yang apa mempunyai jurnal-jurnal lah ya, harus mempunyai apa telaah tentang regulasi atau informasi-informasi terkini tentang kebijakan pemerintah seperti itu. Itu contohnya di jabatan fungsional. Nah, perbedaannya apa untuk di jabatan pimpinan tinggi? Itu beda-beda, Pak. Jadi nggak sama seperti itu. Baik, sudah mungkin ada yang belum paham atau mungkin cukup atau ada lagi? Ya. Apakah sudah cukup, Pak Piskat? Oke, siap. Terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Dan Ya, Bu Ika yang sudah berkenan menjawab. Kita izin lanjut ke penanya berikutnya. Ada Pak Aprilia. Dipersilakan Bapak. baik. Dipersilakan Pak April. Boleh on mic. Masih di mute Bapak. Dipersilakan untuk on mic. Selamat malam Pak April. Dipersilakan. Sudah tidak terdengar di tempat Pak April. Halo Bapak. Dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Oke, baik. Halo Mbak, Baik, Halo terima Bapak. kasih. Dipersilakan. saya ya. Iya, betul Bapak. Ya, mohon maaf itu saya pakai akunnya istri karena sama-sama ASN. Ya, Ya, nggak apa-apa. Sama ya. lah. Makasih Silakan, Bu Bapak. atas paparan materinya, saya tertarik. Ya, Hanya saya mau baik. tanya gini, butuh pencerahan dari Ibu. Pertama, terhadap PPK ini, teristimewa PPK di pemerintah daerah itu dalam tanda kutip jabatan politik. Baik. Nah, kita ASN lalu dituntut berdasarkan apa mainan pemerintah pusat dalam hal ini BKN, Menpan-RB dan sebagainya soal banyak hal itu, asesmen lalu profiling, ini sesuatu yang semestinya masih menjadi sebuah pertanyaan besar, apakah PPK di daerah lalu harus wajib mengikuti? Hmm. Faktanya itu hanya 10%, hanya 10%. Oleh karena itu, saya butuh penegasan dari Ibu. Menurut Ibu, apakah profiling dan itu dianggap penting terhadap ASN di pemerintah daerah? Ya pusat sudah pasti, tapi di daerah
Apa itu penting? Itu aja Bu, saya butuh pencerahannya. Supaya menjadi referensi bagi kami ketika kami melakukan tahapan-tahapan itu mengikuti. Tapi pada akhirnya kita terbentur dengan keinginan PPK untuk menempatkan orang, dalam hal ini ASN, dalam posisi jabatan-jabatan tertentu. Ini soal kontribusi politik daerah, Bu. Makasih, Bu. Baik, baik. Terima kasih. Dengan Pak siapa? Dari mana, Bapak? Kepala Bidang Halo, GTK di Dinas Pendidikan Maluku Tenggara. Mohon maaf, putus-putus Bapak tadi dengan Pak siapa? Dengan Pak Dili di Maluku Tenggara. Oke, baik. Terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Kita Dipersilakan Bu Ika. di Kepulauan Kei, Mbak. Kei, di Kepulauan Kei, Maluku. Oh iya, luar biasa. Hmm. Langsung di tulisan baju ya Pak. Terima kasih. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bapak yang di Labuan Bajo, di Maluku. Jauh sekali ya. Jadi ini pertanyaannya kan tadi ada seputar PPK, P3K, sorry, P3K ya. P3K itu kan adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, itu berbeda dengan standar kompetensi di jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi. Seperti itu. Nah, perbedaannya apa, Enggak, Ibu. Pak? Ibu, mohon maaf, Heeh. Ibu, Hmm. mohon maaf, saya potong, izin, saya potong. Bukan P3K maksud saya. PPK Hmm. maksud saya di daerah. Dalam hal ini kepala Oh, daerahnya. ya, PPK, baik, PPK. Pejabat baik. Pembina Kepegawaian. Ya. Terima kasih, Bu. Iya, baik. Terima kasih. Jadi kalau profiling kompetensi jabatan itu setiap AS itu harus dibutuhkan, Pak. Kenapa? Karena setiap beberapa tahun itu kenapa profiling itu dibutuhkan? Itu untuk bagian asesmen di masing-masing instansi pemerintah itu bisa memetakan potensinya seperti apa, ya kan? Eh, Seperti gini, Pak. Hasil-hasil dari pemetaan potensi dan kompetensi itu di asesmen tersebut itu seharusnya itu memang harus dibuka ya. Artinya setiap ASN itu sebaiknya memang harus memiliki informasi secara update hasilnya aja nggak semua bisa tahu gitu kan. Nah, itu yang kelemahan-kelemahan di bagian pengembangan SDM itu di seluruh instansi pemerintah itu banyak yang mengeluh seperti itu, Pak. Makanya yang tadi saya bilang sekarang itu kepala BKN itu sedang lagi apa ya? Lagi masa-masanya sosialisasi untuk pengisian jabatan berbasis manajemen talenta. Jadi nggak semua instansi pemerintah pun yang di-push ya. Jadi hanya beberapa saja dulu karena itu menjadi pilot project mereka untuk bagaimana menjadi role model pengisian jabatan melalui jalur manajemen talenta. Seperti itu, Pak. Jadi memang harus bertahap, Pak. Kalau mau negara maju ya, kita kan masih Indonesia ini masih negara berkembang ya. Artinya unsur dari apa ya politik dalam pengisian jabatan itu lebih kuat ya ketimbang unsur kompetensi. Artinya lebih banyak membutuhkan koneksi. Itu bahasa ininya ya, bahasa simpelnya. Bahasa sederhananya, kenapa jabatan yang strategis itu diisi oleh orang-orang yang bukan berkompeten, lebih banyak yang orang-orang yang politik, ya artinya dia lebih banyak koneksi ketimbang kompetensinya. Ya, memang seperti itu, Pak. Di mana-mana rata-rata seperti itu. Makanya sekarang pemerintah menerapkan apa ada perpres baru ya, artinya perpres tentang manajemen talenta itu setiap dari kita semua itu ada profilingnya setiap ASN. Contoh ya Pak, misalnya Bapak lihat di eh, apa namanya di My ASN ya, itu teman-teman bisa melihat
di mana kompetensi kita ininya apa namanya yang kurang seperti itu apa di digitalnya atau di bagian manajerialnya atau di teknisnya di layanan teknis itu ada di situ Pak gitu. Contohnya seperti ini ya Pak ya. Saya buka di My ASN ya sebentar. Saya buka dulu nih contohnya seperti ini Pak. Karena kalau nggak pakai contoh kadang-kadang ya seperti ini. Kalau kita buka di layanan ini ya, My ASN atau ASN Digital, ini teman-teman di layanan individu ya, itu klik. Di sini ada namanya My ASN. Nih, ini Bapak Ibu ya, teman-teman bisa klik namanya My ASN. Nah, My ASN ini ya, itu apa namanya? Ada layanan tentang pengembangan kompetensi kita, kompetensi ASN. Nah, di sini nanti pilih tahun 2022 misalnya, nah atau 2025. Nah, saya waktu itu pernah apa ya ikut profiling di itu ya di BKN Pusat pada saat itu. Nah, di sini ada nilai-nilainya, bagaimana apakah digital skillnya saya, bagaimana ada aktivitas apa sosialnya seperti apa, potensinya manajerialnya seperti apa. Ini ada semua ya di My ASN. Nah, ini apa data-data kompetensi kita ya Bapak Ibu itu terkoneksi di sini di ASN karir ya. Jadi kalau teman-teman misalnya barangkali mau meningkatkan karirnya misalnya mau mutasi atau promosi di jabatan-jabatan pimpinan tinggi ya atau jabatan administrasi atau fungsional ini tersedia di sini Bapak Ibu. Contoh ya, lowongan jabatan kalau ini kan kayak kalau fungsional udah selesai ya. Kalau minggu kemarin saya pernah lihat di situ ada LKPP ya. LKPP membuka jabatan fungsional analis pengembangan kompetensi. Nah, itu kita bisa riset di sini. Jadi di mana letak kompetensi kita, apakah kita cocok di mana gitu kan? Di instansi mana ada. Jadi terkoneksi antara ASN karir kita dengan eh, kompetensi kita di ASN digital. Seperti itu, Bapak. Baik, ada lagi, Pak? Sudah ini, saya stop share dulu ya. Karena itu pakai data saya, aplikasi eh, My ASN, ASN digital. Baik. Ada lagi, Pak, atau sudah cukup? Cukup Bu, saya hanya Baik. mendoakan dia semoga ke depan ada sanksi Baik. tegas ke PPK di daerah soal pemberlakuan ini. Karena saya sanksi bahwa ASN dituntut untuk mengikuti ini dan itu sesuai regulasi dari pemerintah pusat. Pada akhirnya realisasinya di daerah itu yang tidak berjalan sesuai dengan kerinduan pemerintah pusat dalam merilis kebijakan ini. Tapi tidak apa-apa, materi ini menarik untuk menjadi bahan referensi bagi kami yang masih terus belajar, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, Pak. Baik, terima kasih Bapak dan juga Bu Ika untuk diskusinya. Terima kasih banyak. Saya izin lanjut ke penanya berikutnya, Ibu, yang berasal dari chat yang ada di Zoom meeting. Dari Pak Oh, Aprianto, ada. Ibu. Iya, saya izin bacakan, Ibu. Baik. Dalam metode pembelajaran terpadu seperti coaching atau mentoring, keterampilan apa yang paling efektif untuk kita serap dan aplikasikan bersama tim? Oke. Ya, jadi langsung dijawab ya. Silakan Ibu. Ya,
Jadi kalau metode pembelajaran terpadu itu banyak ya. Sekarang itu kan sudah banyak pengembangan kompetensi di pusat-pusat pengembangan kompetensi di seluruh instansi pemerintah. Ya, contoh kami di Kementerian Agama ada namanya Pusbangkom ya. Pusbangkom itu artinya Pusat Pengembangan Kompetensi yang dulunya namanya Pusat Diklat ya. Jadi dulu ada pelatihan secara klasikal, sekarang banyak pelatihan non klasikal. Jadi ada bersifat MOC ya. MOC itu artinya apa ya? Kayak ini ya apa? Pembelajaran eh, apa ya? Maksudnya yang online gitu loh. Jadi nggak semua harus pelatihan itu secara klasikal atau secara langsung karena apalagi sekarang udah efisiensi ya. Pelatihan itu harus apa ya lebih efisien artinya tidak perlu membutuhkan anggaran yang besar seperti itu. Jadi kalau MOC itu Message Open Online Course ya, jadi program pembelajaran daring terbuka gitu ya, dan banyak ya massal. Jadi ada belajar mandiri di masing-masing tempat itu bisa gitu. Gamatannya. Ini bagus mana pertanyaan tadi ya itu coaching atau mentoring itu sama-sama bagus ya. Semua perbedaannya tergantung sifat kebutuhan kita yang mana seperti itu. Nggak semua kadang-kadang ada jabatan fungsional yang membutuhkan apa pelatihan-pelatihan secara teknis langsung. Itu tidak by online seperti itu. Contohnya kalau di Kementerian Agama, iya ini saya buka ya. Baik, nah udah terlihat ini teman-teman? Sudah Nah ini Ibu. baik ada namanya pintarkemenak.go.id ya. Jadi caranya teman-teman bikin akun. Akun itu akun masing-masing di bisa login itu. Nah, ini setiap apa pusat seluruh kementerian itu memang, apa ya intensif ya itu satu kontinu artinya eh, ada pelatihan-pelatihan tersendiri baik coaching, MOC atau learning atau PJJ itu artinya pelatihan jarak jauh seperti itu. Jadi itu bersifat mandiri masing-masing ASN bisa dilakukan di mana saja gitu kan. Apalagi kita sudah work from anywhere ya, bisa di mana aja bekerja gitu. Nah, ada juga pelatihan yang tidak bisa apa namanya ini contoh fungsional bahkan itu Suaranya nggak bisa terputus-putus, gitu. Bu. Dia harus pelatihan khusus. Baik-baik, maaf ya ini sinyal. Ya seperti itu teman-teman. Jadi kayak begini ya saya share screen yang untuk portal dari pelatihan klinik ini Pintar Kemenak ya. Jadi kalau di Kementerian Agama itu ada seperti ini pelatihannya, ada pelatihan pendidikan inklusif, ada pelatihan penyuluhan, ada pelatihan pendidikan apa ya akademik ini public eh, teman-teman humas ya hubungan masyarakat nih kan peranata humas mau ada pelatihan-pelatihan tentang humas ini ada semua di sini lengkap gitu ya teman-teman. Nah itu coaching, mentoring dan apa MOOC ini secara mandiri itu bisa dimanapun gitu ya. Artinya kita bisa apa namanya
mengikuti pelatihan itu tanpa batas. Artinya yang penting dia sudah sesuai jadwalnya. Misalnya dikasih waktu 5 hari dalam mengerjakan soal-soalnya. Di sini kan rata-rata nggak mungkin MOS itu nggak ada pretest dan post-test ya. Nah, seperti itu. Jadi dia ada bersifat mandiri seperti itu. Nah, kalau pertanyaan tadi dari Pak Aprianto itu, manakah lebih baik? Sebenarnya metode tersebut itu dua-duanya lebih baik ya, sama-sama baik. Tergantung kebutuhan Pak Aprianto sebagai jabatan apa, seperti itu. Ada lagi Mbak Zara? Atau mungkin ada lagi yang mau tanya tentang masalah aplikasi MOC? Ini baru Kementerian Agama ya teman-teman. Ada lagi kalau di LAN itu, LAN tahu kan LAN itu lembaga administrasi negara. Namanya tuh Swajar, Swajar LAN. Nah, coba kita buka LAN, Swajar LAN. Kelihatan ya di sini teman-teman? Terlihat Ibu. Itu ada username-nya ya. Coba kita buka. Aku udah lama juga nih. Waktu itu aku pernah, aduh lupa juga bukanya gimana nih. Udah lama ya. Jadi Swajarlan itu, ini mereka juga punya MOC juga gitu ya. Bagaimana apa saja di portal layanannya, misalnya dia ada metode PJJ juga, sama seperti ada itu, dan ada sertifikasi teman-teman pada saat itu juga hari itu dapat 3 JP ya, dapat JP ada 8 JP tergantung JP-nya, ada pelatihan berapa jamnya, langsung download sertifikatnya mudah seperti itu. Itu ada yang tadi Mbak Jat, itu. Terima kasih Ibu sudah menjawab pertanyaan dari Pak Aprianto. Mungkin Pak Aprianto bisa memberikan feedback dari jawaban yang telah Bu Ika berikan. Dipersilahkan. Oke. Izin lanjut Ibu Ika ke pertanyaan berikutnya. Ini ada yang raise hand, ada Pak Kasim, dipersilahkan Bapak. Silakan dari mana Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Pulau Buru, Maluku. Baik. Nah, tadi kan Ibu menjelaskan tentang pengembangan kompetensi dan membuka My ASN tadi ya, tentang ASN karir. Nah, untuk meningkatkan nilai kita atau IP kita, itu kan kita harus banyak-banyak ikut diklat, webinar atau workshop supaya dapat sertifikat, kita upload sertifikatnya gitu ya Bu ya, biar IP kita meningkat gitu ya. Nah, sebulan lalu kan IP saya tinggi gitu ya, tapi saya ingin tambah lagi tinggi gitu. Jadi saya ikuti webinar, workshop, ikut pokoknya semuanya buat dapat sertifikat. Nah, kebetulan saya input terakhir sertifikat yang kemarin, gitu kan, tiba-tiba hari ini kok nilai IP saya rendah, turun pas saya lihat kok kompetensinya turun dari 30 jadi 20 gitu. Itu kira-kira masalahnya apa ya? Gitu. Ya, baik. Terima kasih Bu, saya ingin tanya itu aja. Baik. Baik, terima kasih Pak Kasim ya. Baik, ini banyak pertanyaan juga seputar tentang IP ASN ya.
apa sih IPSN tuh kepanjangan dari Indeks Profesionalitas ASN ya, Indeks Profesionalisme atau Profesionalitas. Nah, saya share screen ya punya saya nih di myisn.go.id. Ini ada layanan ASN, klik ya. Selanjutnya ada Indeks Profesional ASN. Nah, di sini ada kinerja, disiplin, kompetensi. Nah, kata Pak Kasim tadi, katanya tadinya 80 jadi turun, kira-kira gitu ya. Nah, itu mungkin saja gitu ya, mungkin saja di apa kompetensinya, banyak kan sih turunnya tuh pasti di sini. Coba Bapak mitigasi lagi, apakah kompetensi Bapak itu tidak mencapai 35 atau 30? Bisa jadi di sini turunnya, karena kalau kualifikasi pendidikan itu sudah include, Pak. Lalu kalau disiplin itu sudah include dengan e-kinerja. Jadi ASN digital ini sudah ikut dengan apa SKP kita. Jadi Pak Kasim itu sudah dinilai SKP e-kinnya 2000 e-kin, tahu ya Pak ya, e-kinerja itu 2025 sudah dinilai misalnya sangat baik atau baik, itu sudah ada di sini gitu. Udah include ya. Kinerja disiplin juga gitu, kalau nggak kena hukdis ya dia dapatnya 5. Kalau kinerjanya baik dia 25, kalau sangat baik dia 30. Nah, kalau kompetensi itu bisa naik bisa turun. Nah, Bapak harus memitigasi lagi, apakah diidentifikasi lagi apakah kompetensi klik ini eh, apa belum diupdate ya, atau mungkin bukan belum diupdate, Bapak sudah update tapi kok malah turun, kira-kira gitu. Nah, kita lihat lagi di layanan ASN di bagian ini kompetensi ASN. Klik sini ya. Sorry, bukan yang ini. Mana ya waktu itu? Sorry, bukan yang ini ya. Jadi diupload lagi Pak. Jadi apa saja yang ini memang di BKN kemarin itu sedang banyak trouble ya. Jadi teman-teman juga harus tahu, karena saya juga DMS saya juga tadinya bukan segini gitu. Jadi turun gitu. Nah, itu penyebabnya di mana? Karena masing-masing apa verifikasi ya, verifikasi di Biro SDM-nya kalau di kementerian ya. Kalau di itu apa BKD ya kalau nggak salah, itu apa tidak sinkron gitu. Artinya harus harus disinkronkan datanya seperti itu. Sebentar ya. Di mana ya? Gitu udah lama banget nih saya nggak eh, kalau dulu ini ada layanan ASN, di sini banyak banget tuh bisa upload-upload. Sekarang mungkin kayaknya sudah tutup ya. Untuk upload-upload tuh sepertinya sudah tutup, Pak. Tidak bisa dibuka lagi nih dari BKN-nya. Karena itu punya apa ya? Punya waktu untuk mengupload gitu kira-kira, Pak. Seperti itu kira-kira, Pak. Saya stop share dulu data Iya, jadi nilai dan saya kompetensinya kan di 85 gitu. Pas saya upload tambah sertifikat, ikut kegiatan, workshop, ya, webinar, semuanya saya nambah sekitar 7 sertifikat. Loh, kok malah turun gitu. Jadi iya, gimana ini? Sudah maksudnya kalau apa sertifikat ini katanya dia otomatis ya Bu ya. Jadi iya. verifikasi otomatis. Nah, kalau kita ikut webinar, ikut workshop, ikut pelatihan, terus kita input atau kita upload itu apa sertifikatnya, tiba-tiba turun ya, jadi takut kita mau upload lagi Bu. Gimana ini solusinya ya? Iya, Gitu. iya. Ya, itu memang harus ada koordinasi ya. Artinya di bagian kepegawaian, kalau di kami di Kementerian Agama ada namanya Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Kementerian Agama, simpek kemenak.go.id.
Nah, itu verifikasinya itu masing-masing satuan kerja. Nah, verifikator tersebut, admin tersebut itu koordinasi kuat dengan Biro SDM-nya. Nanti Biro SDM itu terintegrasi hasil-hasil misalnya EKIN-nya, sertifikatnya, terus data-data keluarga, data jabatan, data pangkat, semua ya, data-data kita itu terkoneksi dengan aplikasi si ASN ya gitu. Jadi makanya ada yang bilang fungsinya apa sih manajemen talenta itu gitu kan? Kalau memang aplikasi CSN belum siap kan banyak pertanyaan seperti itu yang dibilang Pak Kasim itu kok bisa turun tadinya tinggi jadi turun gitu kan. Nah, itu berarti bisa jadi ya yang saya identifikasi banyak kan yang orang-orang mengeluh itu biasanya Bapak sudah upload itu, udah merasa upload semua sertifikat yang Bapak punya 2025. Nah, itu kan taruhlah ada 8 sertifikat dikali minimal 2 JP aja udah 16 JP atau 20 JP sudah. Kalau di ASN itu kan di PP 11 kalau nggak salah ya, PP 11 2017 itu kan minimal 20 JP setahun untuk PNS dan P3K itu kalau nggak salah berapa? Di atas itu ya. Pokoknya intinya minimal 20 ya PNS itu. Nah, Bapak sudah merasa itu, oh semua sertifikat sudah saya upload Bu gitu, tapi kok malah nilainya turun gitu. Nah, berarti verifikator dari apa si ASN masing-masing instansi pemerintah itu belum approve kira-kira gitu. Caranya gimana? Mereka harus sinkron gitu. Seperti itu Pak. Jadi memang harus ada koordinasi matang lah kira-kira. Nah, memang itu harus jadi pekerjaan verifikator ya, harus rajin gitu, nggak bisa. Mereka harus punya tim yang benar-benar to be continue, nggak bisa. Itu kan data pegawai ya, itu hak pegawai gitu. Kita sudah semangat-semangat upload, ternyata malah turun gitu kan, agak kecewa gitu. Ya, seperti itu Pak. Jadi Bapak bisa jadi barangkali punya apa koordinasi, punya informasi ya siapa verifikator di sana, screenshot aja Bapak sudah, oh saya udah pernah kok Bu, Pak gitu, upload ini nih buktinya, kok malah turun. Nah, barangkali di sananya belum di approve, approve itu artinya belum disinkron, klik ada itunya, menunya mereka gitu. Nah, kira-kira gitu Pak Baik, Kasim. terima kasih Ibu. Baik. Baik, sama-sama. Baik, Baik. ada lagi teman-teman Terima di kasih Pak Kasim dan Bu Ika. Masih ada 2 pertanyaan lagi Bu yang ada di kolom chat. Dari baik. Pak Aan, Ibu izin bacakan. Izin bertanya Ibu, yang dipakai sebagai standar dalam mengangkat ASN dalam jabatan struktural, khususnya eselon 2 dan 3, yang mana? Apakah yang sudah mengikuti CACT, Pro ASN, atau yang nilai di MyASN-nya ada di kotak 9? Dari Pak Aan Saputra, Ibu. Baik, terima kasih Pak An Saputra. Pertanyaan Silahkan, yang Ibu. bagus ya. Mungkin Pak Aan ini bisa jadi eselon 2 atau eselon 3 ya. Terima kasih. Ya, jadi standar kompetensi ASN itu kan ada 3 ya. 1 jabatan pimpinan tinggi, lalu ada jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Kalau jabatan fungsional itu masing-masing instansi pembina biasanya. Kayak tadi analis kebijakan yang menetapkan standar kompetensinya itu adalah lembaga administrasi negara ya, misalnya seperti itu. Nah, ini saya share screenshot terkait regulasi Permenpan nomor 53 tahun 2020 tentang standar kompetensi jabatan pimpinan tinggi yang ditanyakan tadi Pak siapa tuh yang di kolom chat tadi ya. Ini regulasi ini sudah saya share juga ke panitia, linknya nanti bisa di-share juga ya ke teman-teman. Jadi tidak perlu di-download di Google ya, jadi sudah ada di link materinya semua lengkap. Nah, ini standar kompetensi jabatan pimpinan tinggi di seluruh bukan di seluruh, maksudnya di Kementerian Aparatur Negara. Contohnya misalnya ya, contohnya seperti itu. Nah, apa saja yang ditanyakan ini berbeda-beda ya. Kalau misalnya standar kompetensi di jabatan pimpinan tinggi di Kemenpan RB ini kan masing-masing masing-masing
kementerian seperti itu. Ada level-levelnya. Nah, ada indikatornya ya, bagaimana kemampuannya ya. Itu berbeda-beda setiap itu ada kode-kodenya, Pak. Jadi misalnya kompetensi di bagian apa evaluasi kinerja ya, seperti itu. Itu harus seperti apa, mampu seperti apa gitu. Misalnya kalau di Kementerian RB itu ada di deputi tentang penyelenggaraan atau deputi pelayanan publik seperti itu. Atau deputi RB reformasi birokrasi dan apa pengawasan seperti itu. Nah, ini kompetensinya berbeda-beda setiap jabatan pimpinan tinggi. Seperti itu. Ada indikatornya, ada gambarannya mampu seperti apa kemampuannya, seperti itu harus bisa seperti apa indikator kompetensinya masing-masing itu berbeda-beda. Jadi kalau Bapak misalnya tadi yang di kolom chat itu siapa tadi pertanyaannya eselon 2 itu di mananya gitu. Jadi pro ASN atau nilai di ASN yang di kotak 9. Jadi itu masing-masing jabatan struktural itu yang tahu tentang standar kompetensinya adalah di PPK masing-masing ya. Kalau di Kementerian Agama di Biro SDM yang menyusun standar kompetensi tersebut. Seperti itu, Pak. Nah, kalau mengangkat ASN dalam jabatan struktural itu biasanya ada, kalau dulu ada sidang baperjakat ya, kalau sekarang bahasa baperjakat tuh nggak ada, adanya tim penilai kinerja. Nah, sesuai dengan Permenpan 6 2020, 6, sorry ya, Permenpan 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja, itu ada namanya SK Tim Penilai Kinerja. Jadi apa namanya tim penilai kinerja itu berhak untuk menilai semua kinerja ASN baik di tingkat JPT maupun di jabatan administrasi serta jabatan fungsional. Kira-kira gitu, Pak. Ada lagi ini? Baik. Terima kasih. Terima kasih Ibu untuk jawaban pertanyaan dari Pak An. Mungkin boleh ditanggapi Pak An atau sudah cukup? Izin saya sambil membacakan pertanyaan terakhir Ibu dari Bu Kristina. Izin Baik. bertanya Ibu, bagaimana Ya. memastikan standar kompetensi ini tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar mendorong perubahan perilaku dan kinerja ASN di lapangan? Ya, terima kasih Bu Kristina. Ini pertanyaan yang sangat menurut saya bagus ya. Artinya tidak perlu harus ada eviden atau pencitraan apapun ya. Selama ini kan kita digelutkan terus tentang eviden. Ayo upload sertifikat, ayo input datanya, ayo peremajaan, ayo update. Capek gitu ya. Jadi teman-teman pada saat presiden zaman dulu kita SBY itu pertama kali era digital ya. Waktu zaman kita Soeharto kan nggak ada ya Pak Soeharto ya presidennya. Semua serba manual, SK-SK pun semua di print melalui apa mesin tik ya zaman dulu. Nah RSBY itu ada namanya dulu apa elektronik PUPNS. Masih ingat? Nah itu juga ya itu suruh upload juga SK kita, SK jabatan, pendidikan kita dari SD sampai S1 misalnya atau S2 atau S3, lalu data riwayat keluarga kita, bagaimana seperti itu. Nah, selanjutnya ada lagi Presiden Jokowi ya, setelah SBY itu ada lagi namanya apa dulu? My SHPK. Masih ingat? Ya, itu My SPK 2021 kalau nggak salah. 2021 atau 2020. Zaman COVID ya kita ya. Kalau nggak salah. Nah, itu juga suruh upload juga itu. Upload dokumen sertifikatnya kita, dokumen SK pangkat, SK jabatan, seluruh SK-SK itu. Harus diupdate, diremajakan untuk ya itu pengembangan apa kompetensi gitu loh untuk promosi pengisian jabatan. Nah, sekarang eranya lagi Presiden Prabowo Gibran ya. Itu juga seperti itu. Kepala BKN sekarang juga sama seperti kepala BKN sebelumnya.
harus meremajakan data di MyASN. Jadi memang di negara kita itu dari zaman dulu sampai zaman sekarang gitu, fokusnya ke administrasi terus, kira-kira gitu. Belum ada pengembangan bagaimana memang itu dibutuhkan gitu koneksi antara pola karir kita itu maunya kemana gitu. Tapi sebenarnya untuk peningkatan manajemen talenta itu ada, Bapak Ibu. Jangan khawatir. Yang saya share tadi itu ya, saya share ulang lagi yang di MyASN. Kita buka nggak apa-apa ya. Ini masih pakai data saya nih. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya. Nah, jadi teman-teman nih kalau buka ya, buka di MyASN itu ada namanya, sorry, ASN digital, sorry. Ini ASN digital. Lalu buka di eh, layanan individu, lalu klik lagi namanya ASN karir. Nah, itu teman-teman di situ kan bisa terlihat ya apa saja yang dibutuhkan kompetensinya seperti itu. Misalnya kita lihat di JPT. Sebentar, lowongan JPT apa saja yang dibutuhkan? Nah, di sini misalnya kita pengen sebentar, ini kepala dinas ya. Di sini ada langsung detailnya ya. Tunjangannya berapa, inspektur, Pemkab, ada kepala dinas, sekretaris DPRD. Ini langsung ada tunjangannya lengkap di sini. Nah, inilah namanya manajemen talenta. Jadi teman-teman semua orang bisa mengakses ini. Maksudnya semua ASN ya sesuai dengan NIP-nya ya. Misalnya nih di Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif, ini udah 1 minggu yang lalu dibuka, tunjangannya itu direktur itu 3.240.000, itu tunjangan aja ya, tunjangan jabatan belum tukinnya dan yang lain-lainnya ya. Nah ini kita lihat detail, coba ya. Nah, apa saja kualifikasi pendidikannya? Ada sarjana ya. Deskripsinya harus bisa merumuskan, melaksanakan kebijakan teknis, menyusun norma standar, prosedur, kriteria, pemberian bintek, supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan sistem pemasaran hubungan kelembagaan. Nah, pengalamannya minimal 5 tahun. Nah, terus pernah menduduki jabatan administrator atau fungsional ahli media. Administrator itu setingkat kabak ya, kepala bagian eselon 3 maksudnya. Nah, itisan jabatannya apa ya? Nah, selengkapnya kita lihat di sini. Nih, di link ini. Nah, kita buka klik nggak apa-apa ya. Klik. Oke. Jadi langsung kayak orang bintek aja ya kita ya. Nggak apa-apa ya. Jadi biar tahu. Nah, ini seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama di Kementerian Ekonomi Kreatif tahun 2026. Nah, ini bisa diunduh ya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu, mudah kan untuk kita mau melakukan promosi dan mutasi seperti itu. Kalau minggu kemarin tuh masih ada lowongan jabatan fungsional tuh ada, sekarang sudah tutup semua nih, tidak menemukan lowongan. Itu kalau ASN karir PKN. Jadi kembali ke pertanyaan Ibu tadi itu, Bu Kristina, bagaimana memastikan standar kompetensi ini tidak hanya menjadi dokumen? Ya, inilah pemerintah sekarang lagi-lagi saya sampaikan bahwa Kepala BKN kita Prof. Zodan ya sekaligus beliau adalah Ketua Korpri kita itu akan terus mempush seluruh kementerian ya untuk menerapkan pengisian jabatan melalui manajemen talenta. Artinya orang-orang yang diduduki di jabatan itu memang sudah berkompeten, artinya ahli di bagiannya seperti itu. Tidak tidak ada lagi koneksi-koneksi atau artinya ordalnya itu tidak ada lagi seperti itu. Beliau itu akan seperti itu gitu. Jadi tidak ada 3B ya. Balas budi, balas jasa dan balas apa lagi? Balas utang lah kira-kira gitu. Kira-kira gitu. Ada lagi? Kira-kira? Baik, terima kasih Bu. Ini tadi sudah
ditanggapi oleh Pak Aan. Terima kasih atas jawabannya. Dan sebagai penutup Ibu, pertanyaan dari Bu Layla. Untuk P3K, Mm-mm. apakah bisa juga menggunakan manajemen talenta? Oke, baik. Terima kasih Bu Lela Widya. Mohon maaf untuk P3K ya. Sorry, ini kan bahasanya bukan PPK ya, tapi P3K. P3K itu artinya adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, itulah perbedaan dari apa namanya masa ke masa. Jadi dulu ada namanya honorer. Honorer dihapus, ada namanya K2. K2 dihapus, ada namanya rekrutmen P3K. Nah, fokus P3K itu ya, itu adalah bahasanya sudah jelas ya. P3K itu adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi ada kontrak kerja. Itu ada kontrak kerja 5 tahun. Nah, setelah itu apakah diperpanjang atau tidak, itu tergantung di kebutuhan masing-masing organisasinya. Seperti itu. Nah, kalau P3K itu pertanyaannya, apakah bisa masuk di manajemen talenta? Itu bisa. Ya, tetapi itu apa namanya belum bisa untuk mutasi dan apa rotasi, tapi itu permintaan misalnya apa di ruang lingkup di organisasinya itu seperti itu. Contoh banyak di apa ya di kementerian atau di Pemda itu ada juga gitu ya yang P3K itu menjadi apa gitu eselon 3 atau eselon 2 ada. Tapi kalau kebanyakan P3K tuh susah ya karena memang mereka itu belum diprioritaskan untuk pengembangan kompetensi. Kenapa? Karena untuk naik karir pun P3K belum bisa. Untuk misalnya untuk jabatan fungsional sendiri itu tidak bisa ke ahli muda, ahli madya, apalagi ahli utama karena belum ada regulasinya. Jadi Undang-Undang ASN kita 2023 itu belum ada turunan manajemen apa P3K atau ASN-nya. Ini masih katanya ya, pemerintah ini masih apa memproses regulasi tersebut seperti itu. Nah, ini juga ada pertanyaan Mbak Lela nih, bagaimana untuk melihat formasi UKOM? Oke, nah itu untuk nah itu banyak pertanyaan tuh. Jadi formasi saya tuh ada gak gitu, ada gak? Itu beda-beda ya. Setiap kementerian tuh nggak sama ya. Setiap kementerian, lembaga, Pemda itu nggak sama formasinya. Contoh ya, contohnya misalnya eh, ada guru ya, guru apa sekarang itu kan guru ada nomenklatur baru kalau nggak salah tuh apa ya guru tuh tentang nomenklatur guru ahli utama madya pertama muda gitu kan kalau dulu kan ada guru apa madya, utama madya kayak gitu-gitu ya sekarang nomenklaturnya dirubah nah itu masing-masing itu setiap provinsi setiap kabupaten kota itu berbeda-beda. Jadi dari mana kita bisa melihat formasi itu? Kita koordinasi dengan apa biro SDM-nya masing-masing. Apakah di kabupaten atau kota tersebut atau di unit pembinanya. Jadi setiap instansi pemerintah itu punya unit pembina JF. Kalau kalau di kami di Kementerian Agama tuh unit pembina JF guru itu ada di di apa Direktorat Pendidikan Islam. Ya, di Direktorat Guru. Jadi setingkat eselon 2A. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu untuk jawabannya. Alhamdulillah untuk Iya, pertanyaan pada malam hari ini telah terjawab semua. Dengan terjawabnya pertanyaan dari Bu Lela dan Bu Dianingsih tadi, berakhir juga sesi diskusi dan tanya jawab kita pada malam hari ini, Bapak Ibu hebat semuanya. Terima kasih saya ucapkan bagi Bapak Ibu yang telah berkenan untuk bertanya dan berdiskusi dengan kami semua di sini, dan juga tentunya Bu Ika yang telah menjawab seluruh pertanyaan dengan luar biasa pada malam hari ini. Terima kasih banyak saya ucapkan. Kita akan masuk ke sesi berikutnya, Ibu izin kita akan berdokumentasi untuk pertemuan pertama malam hari ini. Untuk baik. itu, bagi Bapak Ibu yang tidak terkendala sinyal, jaringan, dan juga kameranya boleh diaktifkan Bapak Ibu untuk dokumentasi agar nanti bisa digunakan untuk laporan kepada instansinya masing-masing juga ya Bapak Ibu. Dipersilahkan.
Oke, alhamdulillah sampai akhir sesi masih ada sekitar 125 Ibu yang join, luar biasa. Terima kasih Baik, Bapak terima Ibu. kasih banyak. Baik, saya izin screenshot Bapak Ibu hebat semuanya untuk di slide pertama terlebih dahulu, Bapak Ibu yang namanya berawal dari huruf A sampai dengan huruf K, Bapak Ibu. Ada Pak Akbar, Pak Andreas, ada Bu Cerlin, Bu Eli, Pak Nyoman, Pak Geri, Pak Johar, dan Pak Kasim. Oke, silakan Bapak Ibu untuk gaya terlebih dahulu, boleh gaya bebas, silakan. Oke, saya izin screenshot 3, 2, 1. Baik, di slide kedua Bapak Ibu, ini Bapak Ibu yang ada di huruf K sampai dengan huruf S. Ada Bu Lela, ada Bu Lina, ada Pak Sujito, Pak Surya, Pak Sauki, Pak Rudi, Pak Rido. Oke, silakan bergaya 3, 2, 1. Baik, di slide ketiga ada Pak Surya, Bu Susana, Bu Tati, Bu Widyaningsi, dan juga Bu Yaya. 3, 2, 1. Baik, slide terakhir Bapak Ibu yang off cam. Saya izin screenshot 3, 2, 1. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu hebat semua sudah kompak untuk sesi dokumentasi pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Nanti untuk dokumentasinya akan dibagikan oleh admin melalui grup kegiatan. Baik, sebelum ditutup, mohon berkenan Bu Ika untuk memberikan closing statement untuk pertemuan kita yang pertama pada malam hari ini. Dipersilahkan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Zara. Ya, teman-teman ASN yang saya hormati, saya banggakan semuanya. Terima kasih sudah memberikan kesempatan pada malam ini ya untuk kita bersama-sama belajar. Ini ajang belajar di webinar pengembangan kompetensi dan kinerja. Terima kasih banyak kepada panitia e-guru digital ini ya, sudah membersamai kita untuk terus belajar untuk mengembangkan kompetensi dan kinerja kita. Jadi ini baru hari pertama teman-teman ya. Masih ada 3 hari selanjutnya, jadi minta tolong teman-teman continue ya, jadi jangan putus ya, sampai kita ntar ke depan itu juga ada pengisian RHK. RHK itu rencana hasil kerja kita untuk bagaimana koneksi dengan kinerja organisasi agar kita lebih baik dari segi kompetensi kinerja kita di pengisian SKP kita ya, seperti itu. Jadi teman-teman mohon maaf jika ada kata-kata salah dari saya atau sikap saya yang kurang berkenan, mohon maaf ya. Nanti kita besok kita lanjutkan di sesi materi selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan close yang meriah yang ada di Zoom meeting untuk Bu Ika pada malam hari ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu hebat semuanya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bu Ika untuk malam hari ini. Kita akan jumpa besok Ibu. Mohon maaf apabila malam ini ada salah kata dan perbuatan. Apabila ada kepentingan lain dipersilakan untuk meninggalkan Zoom meeting. Terima kasih banyak Bu Ika. Baik Bapak Ibu hebat semuanya. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan kata dan perbuatan selama acara berlangsung. Untuk informasi lebih lanjut terkait jalannya kegiatan ini akan disampaikan oleh admin melalui grup kegiatan Bapak Ibu seperti absen dan juga nanti ada materinya juga akan dikirimkan yang sudah di-share oleh Bu Ika pada malam hari ini. Selain itu bagi Bapak Ibu yang mungkin tadi ini ya Bapak Ibu ada terkendala sinyal atau tadi keluar masuk untuk Zoom meetingnya. Nanti akan ada rekaman materi yang juga akan dibagikan oleh admin melalui grup kegiatan bersama dengan dokumentasi. Selain itu, jangan lupa juga untuk mengisi pendataan fasilitas agar Bapak Ibu mendapatkan sertifikat 38 JP sesuai hak dari Bapak Ibu sekalian. Itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga berkenan di hati Bapak Ibu semua. Dan kita akan jumpa besok Bapak Ibu, besok malam pukul 19.30 juga untuk pertemuan kedua untuk webinar nasional ASN.
Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ASMR Waalaikumsalam. digital. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Selamat Bapak Ibu. malam. Selamat Ya, malam Bu makasih. Kristina. Selamat malam Dadah. semuanya. Selamat malam Pak Akbar. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya izin menutup kegiatan pada malam hari ini. Sehat selalu dan sampai jumpa besok Bapak Ibu.